Masih di satu meja The Forum, saya akan melanjutkan diskusi yang tadi sempat Bung Syahrir agak penasaran. Tapi saya ke Mbak Mia dulu. Ya, oke. Pengalaman Partai Gelora 2024, pakai figur, ya 2024 kan, pakai figur sentral Pak Prabowo Subianto atau yang lain dengan 1,3 juta suara pemilih kan? Ya, justru kita waktu itu mendukung dan bekerja keras untuk memenangkan Pak Prabowo. Jadi sama ya kan menggunakan figur sentral Pak Prabowo. Cuma bedanya dengan Partai Gema Bangsa belum jadi. Iya beda Mas Yogi gitu. Kita 2024 itu benar-benar menggunakan semua daya upaya Partai Gelora. Justru kita kemudian mendukung Pak Prabowo sebagai capres dan kita menyebut diri sebagai koalisi yang paling bisa dipercaya. Dan kalau kita mengingat ketika Pilpres 2024 bisa dibilang Bang Fahri mungkin jadi sansak kali ya, yang pasang badan untuk melakukan komunikasi publik dan bahwa diganjar dengan bahwa pasangan Pak Prabowo dengan wakil presiden itu pada saat itu adalah sebuah cara yang paling efektif untuk kita melanjutkan rekonsiliasi politik dan kita menghilangkan atau sangat meminimalisir adanya polarisasi yang sebelumnya terjadi dari sejak Pilkada DKI 2017, kemudian Pilpres 2019 gitu. Itu kan terjadi polarisasi yang sangat tajam dari atas sampai ke bawah. Dan ini menjadi sebuah ancaman disintegrasi yang sangat potensial di tengah geopolitik yang sedemikian rupa. Nah, Gelora melihat ada sebuah peluang untuk merekatkan itu, antara lain ya kita dukung Pak Prabowo dan kita melanjutkan rekonsiliasi itu dengan mencalonkan Pak Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo. Gitu. Luar biasa yang sudah dikerjakan Partai Gelora. Dan Bang Fahri, pasang badan untuk Pak Gelora Prabowo Subianto, jadi sansak tadi disampaikan Pak Fahri Hamzah, tapi dan itu sebenarnya seperti dikatakan belum lolos ke Senayan. Mas Ahmad Raufik ini juga untuk kepentingan kebangsaan begitu kan, begitu. Belum lolos ke Senayan ini, ya ini mungkin kita bisa bahas di diskusi ini. Ini juga kami juga mengingatkan kepada teman-teman partai baru ini tentang kepada mereka berdua ya. Iya, kepada Mas Raufik dan Mas Syahrir. Nasihat. Bukanlah, ini justru senior lah ini ya gitu Mas Raufik. Ini juga ada Mas Adi tentang parliamentary threshold yang tadi sudah saya sebutkan adanya pengabulan gugatan oleh MK yang parliamentary threshold 4% itu kemudian bisa ditinjau kembali dan sekarang bolanya sebenarnya ada di DPR. Apa mungkin? Masih berharap. Hati-hati dengan istilah ditinjau kembali. Jangan-jangan bisa 6-7% itu ya. Iya, tapi Mas Adi begini, kan kita udah lihat ya kemarin fenomena Agustus ya. Itu kan tidak pernah kita bayangkan ya. Ada masa yang sampai berani melakukan, ya ini kita semua juga nggak setuju ya. Ada penjarahan kepada anggota Dewan yang hanya dilihat di TV mereka joget-joget meskipun latar belakang jogetnya mungkin tidak berniat ngece ya. Tapi sedemikian rupa itu bisa menstimulasi publik gitu, menjadi semacam pembenaran kepada publik atas ketidakpercayaannya lagi publik kepada Dewan atau partai politik yang sekarang ada di parlemen. Nah ini kan juga harus kita cermati bersama. Ini bukan persoalan ini letupan biasa, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan publik tapi tidak terpenuhi sehingga kemudian muncul seperti itu. Kita nggak bisa ngelihat seperti itu. Seperti awal tadi saya mengatakan bahwa landscape politik itu nggak pernah bisa sama. Setiap pemilu landscape politiknya berbeda dan ini ada hal-hal yang di luar kebiasaan atau nggak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Ini mesti kita harus cermati bersama. Kalau DPR misalnya tetap kekeh tentang peninjauan kembali PT 4% atau ambang batas 4% ini dan tetap kata Mas Adi malah dinaikkan, hati-hati. Kita mungkin nanti tinggal penonton ya Mas Rafiq ya, Bang Syahrin ya gitu. Artinya loh ini ada sebuah kita melakukan evaluasi, introspeksi kehidupan berpolitik kita begitu. Sebenarnya kan semua yang ada di Republik ini berhak
untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, Oke. mencoba memberikan solusi atas semua kegalauan publik lewat Dan partai itu kan politik. selalu ada tantangan di tiap zamannya kan, artinya Iya. bahwa Partai Gelora mengajak serta Partai Gerakan Rakyat dan Partai Gema Bangsa untuk memperjuangkan itu. Saya ke Mas Adi. Aku boleh tambahin dikit lagi nggak? Boleh tapi dikit aja. Mas Adi dulu ya. Iya, saya ke Mas Adi dulu aja. Ya karena begini, ini yang mungkin nanti Mas Adi bisa ngomentarin ya. Karena parliamentary threshold itu sebenarnya nggak kompatibel dengan sistem politik presidensial yang kita anut ini. Parliamentary threshold itu relevan dengan sistem parliamentary. Karena di sistem parliamentary itu presiden ada representasi parlemen. Itu sebabnya untuk membuat parlemen itu stabil ada parliamentary threshold. Threshold, ya. Sementara kita presidensial. Presiden tidak bisa di impeachment oleh DPR. Jadi parliamentary threshold ini sebenarnya tidak kompatibel, tidak matching dengan sistem politik yang nanti ada. Nanti akan jadi Ya, bahan oke. pertimbangan teman-teman di Senayan untuk membahas itu. Apakah ini, jadi 4% ini juga bergeser dalam atau rangka untuk 6%? menggugah benak publik lah. Saya kembali lagi ke soal early booking politik itu. Mas Adi melihat ini kecerdasan, gaya baru, atau sebenarnya ini cuman ya memang ada yang order tetapi harus muncul dan kemudian mencoba peruntungan politik? Ya sebenarnya susah untuk menjawab secara hitam putih ya. Tapi memang ada kecenderungan di kita itu Mas Yogi. Secara prinsip kalau ingin menghadapi pertarungan politik dari fase ke fase selalu muncul partai-partai politik yang baru. Tapi kita memahami partai politik yang baru itu seringkali tidak lahir dalam ruang hampa. Biasanya ada yang sudah terkanalisasi, terutama terhadap kekuasaan. Siapapun dia kekuasaannya, adalah untuk memperbanyak dukungan-dukungan politik yang berkembang, terutama dukungan politik yang ada di parlemen. Tapi pada saat yang bersamaan, partai-partai yang non-parlemen sekalipun sebenarnya juga ingin memperbanyak bagaimana kanal-kanal politik melalui partai yang baru. Karena ada kecenderungan di kita, semakin banyak dukungan politik, maka itu akan memperkuat bagaimana Mas Rofik menyimak kan, Mas Rofik? basis legitimasi Mungkin politik. ditujukan ke Mas Rofik maksudnya tadi. Saya tidak mau menyebut. Oke. Nah, ada KUHP yang baru. aman di sini semua. Aman. Mas Rofik gimana Mas Rofik? Gimana Mas Rofik? Nah, kan itu yang kemudian Boleh nanggepin. kalau itu yang dianggap publik, karena kalau kita cek satu persatu, setiap muncul partai politik baru, pasti itu tidak ada sesuatu yang punya novelty, sesuatu yang baru nggak ada. Kalau tidak ikut yang berkuasa, pasti dia memilih di luar kekuasaan. Sesuatu yang baru itu adalah satu sikap yang dia tidak punya inlines terkait dengan cantolan-cantolan politik yang kemudian berkembang. Secara itu saya Bang Rofik, harus saya katakan, apa yang menarik dari Partai Gema? Kalau yang disampaikan soal bagaimana program pemerintah yang populis, Prabowo, ini soal nggak ada soal. Tapi kan pemilih dari Partai Gema ini, apa yang kemudian tertarik untuk menjadi bergabung di dalamnya? Kalau yang Karena memang yang mendukung disampaikan, Pak Prabowo Subianto udah banyak ya. betul. Ya, Kalau begini. judulnya adalah menyampaikan gagasan Pak Prabowo, mending ikut Gerindra saja. Yang 400 iya. karat jelas-jelas Oke. Prabowo Subianto. Gimana Mas Ya, Ini Rofik? yang saya begini. khawatir akan membakar rumahnya sendiri, Pak. Ya, Itu. Semua bangsa itu adalah kumpulan dari para aktivis dan politisi-politisi yang sangat idealis lah. Nah kami itu kan pertama berembuk untuk membuat partai ini adalah harus ada diferensiasi. Apa sih yang membedakan itu? Yang membedakan itu adalah akhirnya kami bersepakat dengan istilah desentralisasi politik itu. Yang semula sentralistik, semua otoritas itu ada di pusat, semua oleh Gema Bangsa dikembalikan di daerah. Jadi daerah itulah yang menentukan masa depannya. Kita tahu bahwa yang disebut order tadi itu rata-rata semuanya dari pusat. Lahirnya pimpinan kepala daerah dari Jadi Gema Bangsa bukan itu order semuanya ya? itu. Nah, kalau Lahir Gema dari bawah, Bangsa organik. justru memberikan sepenuhnya otoritas itu kepada mereka yang ada di bawah. Ini diferensiasi. Seluruh partai, mungkin saya nggak tahu partainya Pak Saril. Satu-satunya partai Gema Bangsa lah yang melakukan proses desentralisasi itu. Artinya kami ingin memberikan kepercayaan kepada mereka-mereka yang di bawah itu untuk menentukan masa depannya. Jadi istilah katanya itu adalah Partai Gema Bangsa itu adalah partai lokal yang berbasis nasional. Jadi itu diferensiasinya. Itu satu hal yang tidak bisa dinafikan dan itu kami kunci di dalam ADART. Ini bukan bohong-bohongan. Saya sebagai aktivis politik ya dan sebagai politisi, kalau hanya sekedar mencari kekuasaan, pasti saya tidak bikin partai.
kalau sekedar mencari kekuasaan. Tetapi justru kami ingin membuka ruang baru, arah baru, memberdayakan Ruang demokrasi aspirasi. secara substansial dengan cara desentralisasi itu. Intinya adalah ini bagian dari perlawanan politik terhadap partai-partai yang lain. Dan buat Gema Bangsa besok mau menang mau kalah nggak penting. Oh, kalau yang penting ini adalah bagian kalau dari Figur ikhtiar sentralnya politik. sudah presiden dan punya sumber daya Kalau yang soal luar biasa, kayaknya presiden, jangan khawatir kalah ya. Soal presiden itu kan begini, ini adalah soal pilihan di depan nih, yang tidak boleh mengganggu proses konsolidasi politiknya Gema Bangsa. Jadi keputusan soal capres selesai di sini. Kami Proses taruh di Gema sini, Bangsa. kami menata diri nih soal konsolidasi desentralisasi. Oke, Mas Rafiq. Ya. Nah, kalau tadi disampaikan Sehari sedikit. tahan dulu. Kita harus jeda. Oh, iya. Satu meja ada forum akan kembali.